Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kali ini kita kembali memasak bersama Lydia Wijaya dan ada menu kekinian steak, pasti tahu kan Za? Iya, steak tuh kesukaan saya sebagai karnivor ya. Saya suka banget makan daging-dagingan, ini bisa mantep kapan dimakan saja. Makan siang enak, makan malam apalagi mantep banget. Tapi tunggu nih Za, jadi bukan steak daging soalnya kalau ini, tapi steak tempe. Hah, tempe dijadiin steak itu gimana sih? Penasaran kan gimana nih? Jadi kita lihat yuk cook at home alias memasak di rumah dengan Lydia Wijaya. Saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, kita harus membiasakan diri untuk melakukan berbagai pekerjaan dan aktivitas di rumah. Termasuk menyiapkan makanan sehari-hari selama berada di rumah. Dalam hal ini, kita dituntut kreatif untuk membuat masakan sendiri yang enak dan tidak membosankan. Nah, saya dapat resep unik nih dari media sosial. Yuk, cus kita buat! Bahan baku untuk menu yang satu ini mudah ditemui di mana saja. Tempe. Pertama-tama, belah-belah tempe lalu potong memanjang. Pilih tempe yang berkualitas ya. Cirinya kedelainya padat dan rapat. Memiliki serabut berwarna putih, tidak hitam ataupun abu-abu. Buat adonan untuk balutan tempe terdiri dari tepung terigu, tepung beras, kaldu bubuk, garam, dan bubuk cabai. Untuk membuat bagian dalam tempe juga terasa gurih, rendam tempe pada air yang sudah diberi penyedap rasa dan garam. Setelah meresap, ambil tempe satu persatu. Lalu masukkan ke dalam balutan tepung dan lumuri hingga rata. Lalu gulingkan pada telur yang sudah dikocok lepas dan lumuri kembali pada tepung. Jangan lupa tekan pelan-pelan ke dalam tepung agar tepung rekat merata pada permukaan tempe. Tipsnya untuk menciptakan tempe yang garing dan juga nantinya kriuk-kriuk, pastikan minyaknya ini panasnya cukup biar nanti juga bagian dalam tempe ini matang dengan sempurna. Hindari menggoreng tempe banyak-banyak sekaligus hingga seluruh wajan penuh. Pastikan menyisakan ruang antar potongan tempe agar minyak bisa mematangkan tempe dengan sempurna. Goreng sampai kuning kecoklatan. Jangan lupa balikan sisian tempe agar matangnya merata. Kalau sudah matang, angkat tempe dan tiriskan minyaknya. Agar rasa stik tempe makin menggiurkan, taburi dengan bubuk bumbu praktis sesuai selera. Kalau saya di sini pakai rasa keju. Biar bumbu merata, begini nih caranya. Masukkan stik tempe pada kotak makanan, lalu taburi dengan bumbu bubuk. Tutup kotak makanannya dan goyang-goyangkan. Dijamin deh, pasti merata bumbunya. Gimana? Udah jadi nih kudapan saya hari ini. Apa ada yang masih belum puas? Tenang, saya masih ada satu menu lagi. Menu yang satu ini gak kalah unik. Penasaran? Saya mau bikin bakso sushi. Nah, untuk adonan baksonya di sini saya pakai daging ayam. Yang suka daging jenis lain seperti sapi maupun ikan juga bisa loh. Haluskan daging ayam dengan dicampur bawang putih dan bawang merah. Jika tidak memiliki food processor untuk menghaluskan daging, boleh loh dihaluskan dengan ulekan seperti saya ini. Campurkan adonan dengan ketiga tepung ini. Ada tepung terigu, tapioka, dan tepung beras. Tak lupa tambahkan telur. Nah, untuk mencampur adonan ini kita memerlukan air putih dingin. Ini kenapa? Biar tekstur baksonya nanti menjadi bagus dan juga kenyal. Selain kenyal, air es ini diperlukan untuk membuat tekstur pada adonan bakso menjadi lebih halus, lembut, dan mudah dibentuk.
Beri bubuk kaldu ayam dan garam agar rasanya makin ciamik guys. Adonan sudah ready. Waktunya mengoles adonan ini pada lembaran nori. Gulung-gulung. Rekatkan kedua ujung kiri dan kanan plastik pembungkus, lalu kukus hingga matang. Setelah matang, bakso sushi kita iris. Tambahkan kuah baksonya. Looks yummy ya. Tada, sudah jadi nih makanan unik saya hari ini. Mudah dan gampang membuatnya kan? Meski di rumah aja kita bisa menciptakan makanan yang unik tapi juga bergizi seperti stik tempe dan juga bakso sushi. Biasanya kalau kita makan bakso hanya bola dagingnya aja, tapi ini dilapisi dengan nori. Nori ini kaya banget antioksidan yang dapat menjaga kesehatan jantung. Lydia Wijaya, Doni Primo, Jakarta.